wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar. Hadirin azanillah wa iyyakum, sebelum kita membahas hadis yang akan kita bahas, ada sebuah pertanyaan yang akan saya tunjukkan kepada hadirin sekalian, yang nanti jawabannya ada pada hadis yang akan kita bahas. Pertanyaan pertama, andai kata kita sebagai orang tua memiliki harta sekian banyak, kemudian ketika kita mendekati ajal kita, apakah kita boleh menginfakkan seluruh harta kita di jalan Allah tanpa membagi waris kepada ahli waris kita, kepada anak kita? Pertanyaan pertama, boleh tidak, Pak? Kita ini punya harta 1 miliar misalkan, amin, ya. Kemudian kita ini mau mati, kita punya anak misalkan 1 atau 2, kita infakkan ke jalan Allah, misalkan ke panti asuhan A misalkan, ya, anak kita nggak dikasih, ya, boleh nggak dalam agama? Tidak boleh. Sepakat apa enggak nih? Sepakat? Lihat jawabannya nanti, Pak, ya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Adapun hadis yang akan kita bahas tentunya masih terkait dengan keutamaan niat. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau sakit, ya, beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendatangiku dalam rangka apa? Ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'il ishtadadi. Yaitu dalam rangka untuk menjengukku, ya, di haji wada, di tahun haji wada, karena aku menderita sakit yang sangat parah. Kebiasaan Nabi, Pak, ketika mendapati ada sahabat Nabi yang sakit, itu beliau menjenguk. Dan ini bagian daripada hakul muslim alal muslim, ya, hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain, ya. Ada banyak tentu, diantaranya adalah mengunjungi orang yang sakit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hakul muslim alal muslim khamsatu. Hak muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 5. 5 ini bukan batasan, Pak. Karena pada faktanya masih banyak hak muslim yang harus ditunaikan. Di antaranya ada raddus salam, ya, menjawab salam, ya. Ini hak muslim. Hak siapa? Orang yang mengucapkan salam kepada kita. Jadi kalau kita diucapkan salam, misalkan ketemu dengan teman kita, assalamualaikum, ya, maka menjawabnya ini hukumnya wajib. Artinya teman kita ini yang mengucapkan salam kepada kita, ya, itu punya hak untuk kita balas. Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, kemudian iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Ini, ya, ini kebiasaan Nabi, sunnah Nabi yang sudah mulai hilang, Pak. Ya tidak? Ya, kita kira bahwa ketika mendengar saudara atau teman kita sakit, cukup mendoakan saja, semoga cepat sembuh, ya. Ya, di grup WA kita anggap clear sudah. Ya, padahal sunnahnya bukan itu. Lebih daripada itu apa? Mengunjungi, Pak. Ya, bawa apa? Bawa apa pantasnya? Kalau zaman dulu bawa agar cukup. Ya, bawa apa? Bawa yang baik-baik lah, jangan gorengan. Orang lagi sakit parah, bawa kerupuk sambal. Karena dia suka kerupuk sambal misalkan. Jangan. Ya, ini nggak hikmah namanya.
Tapi bawa buah kayak, kalau nggak sanggup beli anggur ya beli apa? Beli kates misalkan, atau bengkoang yang murah-murah, ya semampunya kita. Ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah langka, yang harus kita pertahankan. Ya, teman satu perusahaan sakit, yuk rame-rame kunjungi, begitu. Ya nggak muat rumahnya, ya sudah perwakilan saja. Sampaikan bentuk simpati bahwa ini salam dari teman-teman yang lain. Ini luar biasa. Kalau sakit kemudian ditengok oleh teman kita ini, masya Allah, ya spiritnya beda. Ya beda dengan apa? Sekedar doa, semoga cepat sembuh ya. Dan bisa jadi Pak, sakitnya parah, butuh pertolongan kita, bukan hanya sebatas simpati doa saja, tetapi apa? Barangkali uluran tangan kita. Ini ya faidah daripada menjenguk orang sakit. Hadirin azanillah wa iyyakum. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dalam kondisi sakit, beliau itu haus terhadap ilmu, Pak. Sakitnya sahabat saja, ini sakitnya sahabat Nabi, ini tetap haus terhadap ilmu. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau, beliau tidak menyia-nyiakan waktu untuk tanya. Apa yang beliau tanyakan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini qad balagha bi minal wajah mata. Ya aku ini sudah merasa sakit sebagaimana engkau lihat. Ya merasa seolah-olah ini sakit terakhirnya. Maksudnya meninggal habis ini. Kemudian beliau bertanya, wa ana dzumalin, dan aku ini memiliki harta. Wala yarithuni illa ibnatul li, dan aku tidak memiliki ahli waris kecuali hanya satu putri saja. Satu anak perempuan saja. Apa atasaddaqu bi thulutsain mali? Apakah boleh aku menyedekahkan hartaku, menginfakkan hartaku 2/3? Banyak tidak, Pak? Yang pintar matematika, saya yakin pintar semua nih. Ya, 1 miliar, 2/3-nya 1 miliar berapa? 2/3-nya 1 miliar. Kurang kenceng. Berapa ratus? Yang benar mana nih, Bos? Ini beda-beda nih jawabannya nih. 600 jutaan lah ya. Sekitar itu ya. Baik. 600 juta. Bayangkan. Ya. 600 juta. Mau disodakohkan. Memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang kaya. Maka kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lah, tidak. Itu kebanyakan. Kemudian nawar lagi. Ya sudah, wahai Nabi, asyidru. Setengah bagaimana? Berarti 500 juta. Kalau hartanya 1 miliar. Apa kata Nabi? Lah, itu pun masih kebanyakan. Qultu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, nawar lagi. Fathuluthu ya Rasulullah. Bagaimana kalau sepertiga? Wah ya Rasulullah, berarti berapa? 400 juta ya? 300 juta. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. Ya, baik 2/3 atau 1/3 itu banyak masih. Ya, kemudian beliau menyampaikan sebuah faidah yang sangat luar biasa, dan ini jawaban dari pertanyaan saya tadi. Apa kata beliau? Innaka intazara warasataka agniya'a khairun min antazarahum alatan yatakaffunan nas. Engkau meninggalkan anakmu, meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan ahli warismu, putrimu dalam kondisi miskin, kemudian sampai mereka meminta-minta kepada manusia. Ya, ini luar biasa, Pak. Hikmahnya ajaran di dalam Islam. Ya, tidak hanya sebatas nafsu, ya, bukan nafsu, bukan pakai nafsu, tapi ilmu. Ya, bukan hanya sebatas semangat, tapi ilmu. Ya, jadi kita tetap harus memperhatikan bagaimana kondisi anak kita. Ya, saya lihat ya di berita Jackie Chan, tahu Pak? Ya, Jackie Chan itu di satu berita katanya dia tidak mewarisi hartanya kepada anaknya. Seluruhnya untuk apa? Sosial, kemanusiaan. Ya, ini benar atau salah? Ya jelas salah. Ya, ini ukuran, tolak ukurnya adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustadz,
Saya pernah mendengar riwayat bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkabarkan kepada sahabat untuk bersedekah, datang Abu Bakar, datang Umar membawa setengah hartanya. Ini Umar ini orang kaya, Pak. Setengah hartanya diberikan kepada di jalan Allah, diinfakkan. Ceritanya Umar ini ketika membawa setengah hartanya, Pak. Beliau ingin mengungguli Abu Bakar sebab kalah terus. Dalam amal soleh, ini Abu Bakar unggul terus. Dan saat itu, beliau kira bahwa ini saatnya saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Tapi ternyata apa? Abu Bakar datang kepada Nabi membawa seluruh hartanya. Ini luar biasa, Pak. Dan saat itu Abu Bakar jadi orang kaya, belum jadi khalifah. Tapi beliau setelah menjadi khalifah mulai miskin. Beda dengan di negeri kita. Ketika belum jadi pejabat, miskin. Setelah terpilih jadi kaya. Zaman dulu enggak. Khalifah Abu Bakar dulu kaya, tapi setelah menjadi khalifah miskin dia. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara Abu Bakar dengan Sa'ad bin Abi Waqqas? Yang benar yang mana nih? Apakah Abu Bakar atau Sa'ad bin Abi Waqqas? Hadirin azanillah wa iyyakum. Ini menunjukkan hikmahnya Nabi yang bersikap tentu didasari dengan wahyu. Bahwa kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menyedekahkan hartanya sekian banyak dilarang oleh Nabi. Sementara ketika Abu Bakar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menginfakkan seluruh hartanya diperbolehkan. Kenapa, Pak? Ini jangan sampai kita kalau kita cuma tahu riwayat Abu Bakar menyedekahkan seluruh harta, kita kira menyedekahkan seluruh harta itu adalah sebuah keutamaan. Tentu tidak, Pak. Balik lagi ke kondisi kita. Kenapa Abu Bakar diperbolehkan menyedekahkan seluruh hartanya? Karena Abu Bakar ini pintar bisnis, Pak. Andai kata Abu Bakar saat ini menguras seluruh hartanya untuk infak, untuk sedekah, besoknya bisa kaya lagi, Pak. Banyak yang mau nanam saham, ngasih modal ke Abu Bakar karena pandai dalam berbisnis. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas tidak seperti Abu Bakar. Andai kata saat itu mau menyedekahkan seluruh hartanya, bisa jadi besok beneran miskin, karena tidak pandai berbisnis seperti Abu Bakar. Dan pada akhirnya, kekhawatiran Rasulullah terjadi. Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai kemudian minta. Ini hal yang harus kita pahami. Maka kita lihat, kalau mau sedekah, bagaimana kondisi kita? Jangan asal nekat, seluruh harta. Besoknya, bisa jadi istri minta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Jangan sampai seperti itu. Lihat kondisi kita bagaimana. Kuat nggak istri kita? Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebuah kalimat yang masih memiliki korelasi dengan apa? Dengan bab yang kita pelajari, yaitu keutamaan niat. Apa kata beliau? Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Dan sesungguhnya engkau itu, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah memberikan infak, sebuah nafkah yang karena itu engkau mengharap ganjaran dari Allah, ikhlas karena Allah, melainkan engkau akan diberikan ganjaran karena niatmu yang lurus. Begitu. Sampai pun engkau menjadikan infak itu atau nafkah itu kepada istrimu. Jadi pahami, Pak? Maksudnya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas akan mendapatkan pahala atas infak yang dia berikan atau nafkah yang dia berikan kepada anaknya atau istrinya ketika didasari dengan keikhlasan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Tentu ini adalah sebuah faedah yang sangat luar biasa. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini seorang sahabat yang gak asing lagi, Pak. Abu Hurairah ini kunyah, bukan nama asli. Jadi bangsa Arab, bukan hanya Muslim dulu di zaman Nabi, orang kafir pun memakai kunyah. Seperti siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapa dia?
Abu Lahab. Kunyahnya Abu Lahab. Begitu Pak ya. Ada Abu Jahal. Jadi kalau kita punya nama asli, kita harus bangga dengan nama asli kita Pak. Ya, mana yang lebih utama Ustadz? Antara kunyah, misalkan kita punya anak namanya Abdullah. Kitanya namanya siapa? Ya Muhammad misalkan. Atau namanya nama orang Jawa, Tulen, siapa misalkan? Yanto. Ada Mas Yanto di sini? Ya. Misalkan punten ya, kalau ada kesamaan nama di sini ya. Gimana? Atau pakai nama saya sajalah, Dimas misalkan. Dimas ini asli Jawa. Ya, Dimas anaknya Masya Allah namanya Islami Abdullah namanya. Ya, saya punya kunyah Dimas Abu Abdillah misalkan. Mana yang lebih utama? Kemana-mana kita kenalan dengan kunyah kita Abu Abdillah, perkenalkan nama saya Abu Abdillah, atau kita dalam memperkenalkan diri nama saya Dimas. Mana yang lebih utama Pak? Nama pribadi Abdullah. Siapa? Dimas. Rasulullah punya kunyah. Ya, para nabi banyak yang punya kunyah. Tapi Allah di dalam Al-Quran tidak ada satupun nabi disebutkan dengan nama kunyahnya. Bisa dipahami Pak? Ya, Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, sudah nama sendiri. Begitu. Ini dia. Ya, tapi tidak termasuk sunnah Nabi. Tapi mana yang lebih utama? Dia menggunakan nama kita kecuali nama kita mengandung makna yang buruk. Ya, misalkan apa? Ya, Sair. Ada yang namanya Sair di sini. Sair itu nama neraka, Pak. Saya punya paman namanya Sair, gitu ya. Ada. Pak Satpam, namanya siapa? Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, ini dia. Harus kita pahami. Adapun Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Beliau aslinya dari Yaman. Ya, beliau termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Dia tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Wala ila suwarikum, dan tidak pula melihat kepada rupa-rupa kalian. Mau mancung kek, ya mau pesek kek, mohon maaf. Saya juga nggak mancung nggak, gitu. Allah nggak lihat Pak. Bagaimana rupa kita mau hitam, mau putih, mau tinggi, mau pendek, nggak peduli. Ya, karena itu bukan parameter keselamatan kita di akhirat. Lantas apa yang Allah lihat? Di sini disebutkan walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah hanya melihat hati-hati kalian. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kenapa? Ada apa dengan hati, Pak? Ya, karena hati adalah sebagai pengendali seluruh anggota tubuh. Tubuh kita nih, mata kita nih, Pak. Melirik ke kanan, melirik ke kiri, ya. Karena apa? Kendali hati. Instruksi hati. Mulut kita mau ngomong A, B, C, D, F, G, H, ya. Siapa yang mengendalikan? Hati. Ya, hadirin azanillah wa iyyakum. Kaki kita mau melangkah kemana? Ke masjid atau ke klub malam atau ke warung kopi? Siapa yang mengendalikan? Hati. Tangan kita mau scroll apa tuh? Ya, mau video yang baik atau yang buruk? Siapa yang mengendalikan? Hati. Dan hati yang baik tidak mungkin menginstruksikan anggota tubuh untuk berbuat buruk. Tidak mungkin. Ya. Sebaliknya hati yang buruk pun tidak mungkin menginstruksikan anggota tubuh untuk apa? Untuk melakukan hal yang baik. Artinya apa? Hati yang baik akan menginstruksikan anggota tubuh untuk apa? Melakukan hal yang baik sehingga menjadi pribadi yang soleh. Sementara hati yang buruk, ya, akan menginstruksikan anggota tubuh, matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, kakinya, ya, untuk melakukan hal yang buruk. Sampai menjadi orang yang buruk, sampai menjadi orang fasik. Hadirin azanillah wa iyyakum. Hal ini semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila hati itu baik, maka seluruh anggota tubuh menjadi baik.
Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila hatinya buruk, maka seluruh anggota tubuh itu ikut buruk. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Ya, kenapa hati sehebat itu, Pak? Ternyata dalam hati itu ada akal. Ya, akal itu di mana Pak letaknya? Di mana? Otak atau di hati nih? Ya, ternyata di hati, Pak. Ya, selama ini kita mengira bahwasanya otak akal itu di mana? Di otak. Tapi ternyata di hati. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Sungguh kata Allah, kami telah menyiapkan neraka. Ya, untuk apa? Kebanyakan manusia dan jin. Jadi nanti di neraka itu, Pak, kebanyakan manusia itu masuknya ke neraka. Ya, kenapa kok mereka pada masuk ke dalam neraka? Karena lahum qulubun, mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk berpikir baik. Ya, kotor terus mikirnya. Ya, suzon dengan teman, ya, dengan atasan, ya, hasad terus pegawaiannya. Benci terus, marah-marah terus kepada orang lain. Dikotori hatinya. Ya, tidak berpikir sehat. Tidak untuk mentadaburi tentang alam semesta. Ya, tentang kehidupan nanti setelah mati bagaimana. Mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak digunakan untuk hal-hal yang baik. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Ya, sementara kelak pada hari kiamat, ya, yang akan selamat bukanlah mereka yang memiliki rupa yang tampan, Pak. Bukanlah mereka yang memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, bukan. Tetapi yang memiliki hati yang selamat. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak akan bermanfaat anak-anak dan harta kecuali orang yang mendatangi Allah dalam kondisi hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari segala bentuk kemaksiatan yang mengotori hati. Ya, maka mereka lah yang akan masuk surga dengan tanpa mencicipi neraka. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Oleh karenanya, mari periksa, Pak. Ya, bagaimana kondisi hati kita. Ya, pastikan ketika kita mati, berjumpa dengan Allah, hati kita sudah bersih dari segala kotoran-kotoran yang mengotori hati kita. Ya, berupa maksiat. Jadi, kotornya hati kita karena maksiat. Inilah yang disebutkan dalam surat apa? Kalau tidak salah surat Al-Mutaffifin. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Ya, tentu hati mereka tertutup kotor karena dosa yang mereka lakukan. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Makanya ya kita perhatikan kemudian kita bersihkan terus hati kita. Bagaimana cara membersihkannya? Apakah dengan lapel, tisu atau pakai apa? Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya itu dibersihkan hatinya dengan dibedah dadanya, Pak. Ya, kita baca tafsir surat apa? Al-Insyirah. Ya. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Maka ulama ahli tafsir menjelaskan di antara pengertiannya bahwa Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya Nabi maksudnya adalah membedah. Kemudian mengambil hatinya, kemudian diambil bagian syaitan, kotoran ya di dalam hatinya dan itu bagian syaitan. Dibersihkan hatinya. Dengan apa? Dengan air Zam-Zam. Ya. Ini dia Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai bersih dimasukkan lagi oleh Jibril. Ya. Dan itu terjadi ketika Nabi usia 4 tahun, Pak. Lagi asik main ya di perkampungan ibu persusuannya, tiba-tiba datang sosok yang menyerupai manusia, malaikat Jibril. Diambil, dijatuhkan, dibedah. Itu ditonton oleh teman-temannya. Makanya teman-temannya lapor kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini ibu susuannya Nabi. Ya, apa kata teman-temannya? Wahai Halimatus Sa'diyah, itu Muhammad lagi dibunuh. Ya, Muhammad itu sedang dibunuh katanya. Tapi ternyata ketika datang lagi ke sana, ya sudah selesai pembedahannya.
Ya, tapi di sini di dadanya ada bekas ya bedahannya, Pak. Ya, itu diketahui oleh siapa? Anas bin Malik. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Ya, tetapi kita sebagai umat Nabi itu tentu berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cara membersihkannya bukan seperti Jibril membersihkan hati Nabi. Jangan salah paham. Kita masuk ke ruang apa? Ruang operasi. Ya, kemudian minta dibedah, dilap-lap, dicuci. Mati kita, Pak. Ya, sudah. Ya, dilawoni begitu. Hidup lagi. Bersih-bersih. Tapi bersih secara hissi. Yang maksud bersihkan itu adalah secara maknawi. Ya, dari segala kotoran-kotoran yang disebabkan dengan apa? Kemaksiatan. Bagaimana caranya? Bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal abda, kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila dia melakukan satu kesalahan, maka ya apa yang terjadi? Ya, hatinya akan menjadi hitam. Ya, ada satu titik di dalam hatinya. Dan kemudian ketika dia meninggalkan kemaksiatan, kemudian dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah Ta'ala, maka hatinya menjadi bersih lagi. Terus seperti itu. Kita salah, namanya manusia, Pak. Ya, manusia, Pak. Jangan dikira bahwa kita ini malaikat. Pengennya nggak pernah salah, nggak bisa, Pak. Mesti kita punya salah. Salah, kita segera bertobat kepada Allah. Sesali, menangis, ya, punya azam untuk tidak kembali kepada maksiat itu. Ternyata besoknya ngelakuin kesalahan yang lain. Taubat lagi dengan taubatan nasuha. Terus seperti itu. Ya, jangan putus harapan dari rahmat Allah. Ampunan Allah itu luas, seluas-luasnya, Pak. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Ini dia. Ya, hadirin azanallahu wa iyyakum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Kenapa? Ya, karena di dalam hati ada akal, juga di dalam hati ada nafsu. Ada nafsul amarah bisu, ada nafsul mutmainah, ada nafsul lawamah. Ya, nafsul amarah bisu, nafsu yang menyuruh kepada keburukan, ini ujian bagi kita. Nafsu inilah yang mengajak kita, yuk ngapain ke masjid? Ya, masih mending kita nongkrong di warung kopi sudah. Ya, ngapain di masjid? Dengerin kajian. Ya, masih mending kita sudah apa? Main ini, main itu, ada bermanfaat. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Inilah yang menggerakkan adalah nafsul amarah bisu. Setelah kita bermaksiat, muncul penyesalan. Itu ditimbulkan oleh siapa? Nafsul lawamah. Jadi nafsu itu ada 3, Pak. Ya, nafsul lawamah ini yang bertugas untuk apa? Memunculkan rasa penyesalan. Ya Allah, kenapa saya melakukan ini ya? Ini yang mengajak siapa? Nafsul lawamah. Adapun nafsu yang paling baik adalah nafsul mutmainnah. Inilah nafsu yang mengajak kepada kita untuk apa? Melakukan ketaatan. Yuk ngaji, yuk hadir di majelis ilmu. Adalah nafsul mutmainnah. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Adapun korelasi daripada hadis ini tadi, ya, dengan niat, dengan keutamaan niat adalah karena niat itu letaknya di mana, Pak? Di hati atau di mulut? Di hati. Ya, jadi ulama sepakat bahwa niat ibadah itu bukan di lisan, tapi di hati. Jadi kalau kita misalkan pengen ibadah, sebetulnya cukup. Ya, kita memiliki maksud dan tujuan untuk apa? Sholat 5 waktu. Ya, misalnya sholat apa? Sholat asar, harus ditakyin ya. Harus ditakyin sholatnya apa? Misalkan pengen sholat maghrib tadi, ya, 3 rakaat dalam hati, cukup sudah. Ya, tanpa diucapkan dengan lisan. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Ini hal yang penting untuk kita paham. Bisa berapa menit lagi, Pak? Masih lama ya? Baik. Hadis berikutnya, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syuja'atan. Rasul pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena berani. Ya, berperang karena dia berani. Ya, mentang-mentang berani, dia pengennya ribut terus, Pak. Ya, cari musuh, cari gara-gara. Ya, peranglah dia karena memang senang ribut. Ya, tujuannya apa? Untuk melampiaskan ambisinya, emosinya, begitu.
Jadi bukannya karena Allah, tapi dia perang karena hobi. Dia senang ribut misalkan. Akhirnya ikutlah perang. Dia pergi ke Palestina misalkan. Seperti itu. Nah, kemudian ditanya lagi, wa yuqatilu hamiyatan, dan berperang karena kesukuan atau kebangsaan. Dia ikut perang melawan orang kafir karena apa? Karena membela sukunya yang diperangi. Ya, sekarang lagi rame di Suriah. Ada suku Baduy di Suriah, suku Arab di Suriah, itu lagi diperangi oleh siapa? Oleh apa namanya? Kelompok Syiah ya di sana. Ingat, Syiah bukan Islam, Pak. Ya, awas jangan sampai kita ya terkecoh dengan tampilan Syiah yang kelihatannya Islami tapi itu bukan Islam. Ya, paham Pak ya Syiah Pak ya? Syiah ini yang memiliki ajaran boleh berzina ya dengan nama kawin kontrak. Ya, enak tidak Pak? Kira-kira kawin kontrak enak tidak? Ya, sekilas enak Pak. Bisa ganti-ganti apa? Pasangan. Bosen yang ini, ganti yang ini. Bosen yang itu ganti yang itu. Ujung-ujungnya apa? Ya, bisa terkena virus HIV. Ya, tidak tanggung jawab dengan anak-anaknya yang dia lahirkan. Hadirin azanillah wa iyyakum, sampai di Iran sana, ini pusatnya di Iran, itu biasa. Seorang bapak pada akhirnya menzinahi anak kandungnya. Ya, kenapa? Karena dia nggak tahu. Ternyata yang dia zinahi adalah anak kandungnya yang dulu pernah dia bergaul kawin kontak dengan ibunya. Ya, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ini ada. Di Indonesia ada nggak? Ada, banyak Pak. Di Bandung, di Bogor, nah, mungkin ya. Ini Bogor banyak istilah kawin kontrak. Ya, itu identik dengan Syiah. Lebih parahnya lagi, Syiah ini mengatakan bahwasanya Al-Quran yang biasa kita baca, ya, yang kita taruh di masjid, kadang taruh di ventilasi, nanti dibacanya Ramadan begitu ya. Ya, ini kata mereka, ini nggak sempurna katanya. Quran yang kita punya ini nggak sempurna. Jadi mereka punya Quran sendiri. Yang lebih parahnya lagi, Jibril, Pak. Itu dituduh khianat. Ya, nggak amanat. Ya, yang harusnya wahyu itu kata mereka. Yang harusnya wahyu dari Allah disampaikan kepada Ali, tapi malah disampaikan kepada Muhammad. Ya, jadi dikira Jibril itu kayak kita. Suruh nyampein surat apa semacam lalen misalkan, lupa gitu ya. Salah alamat palsu lagi gitu ya. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Dikira seperti itu. Jibril itu nggak ada salahnya. Hadirin azanillahu maksum. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka para malaikat terlebih Jibril itu tidak akan pernah memaksiati Allah. Apalagi khianat, apalagi tidak amanah. Ya, disampaikan wahyu kepada Rasulullah karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ya, kenapa Syiah punya pola pikir seperti itu? Karena gulunya mereka terhadap Ali, berlebihannya kepada Ali, dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Ya, parahnya lagi. Ya, antum dan kita semua dikafirkan oleh mereka, Pak. Ya, jangankan kita sahabat, mayoritas sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Khalid bin Walid semuanya kafir. Bayangkan. Kita dari kecil, Pak. Ya, diajarkan oleh orang tua kita, hormati para sahabat, muliakan para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ada kelompok Syiah mengkafir-kafirkan mereka. Terima nggak kira-kira kita? Tidak terima. Hadirin azanillah wa iyyakum. Mereka merusak Islam. Dan itu terjadi ya di Suriah, di Irak, di Iran. Hadirin azanillah wa iyyakum. Balik kepada hadis. Kemudian ditanya lagi wa yuqatilu riya'an, dan berperang ya karena ria, ingin dipuji oleh manusia. Kemudian inti pertanyaannya ayyu dzalika fisabilillah. Ya, mana perang yang mana wahai Nabi? Dari jenis ya, dari ketiga jenis perang itu mana yang perang fisabilillah? Apakah perang karena apa? Memang dasarnya senang perang. Ya, senang ribut, ya, senang gulek misalkan. Apakah perang karena kesukuan, ya, karena sukunya diperangi,
ataukah perang karena ingin dipuji? Yang mana yang teranggap sebagai perang fisabilillah, yang menjadikan orang yang mati di atas peperangan itu syahid? Yang mana wahai Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan salah satunya, Pak. Ya, tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fisabilillah." Barang siapa yang berperang karena ingin menjadikan kalimat Allah itu tinggi, maka itulah perang fisabilillah. Maksudnya apa? Ikhlas karena Allah. Ya, ingin apa? Ingin supaya kalimat Allah, agama Islam ini agung. Ya, kalau kita misalkan diperangi oleh orang-orang kafir demi membela apa? Ya, masyarakat Islam. Ya, kehormatan, darah, dan tentu perangnya karena Allah Ta'ala. Ya, maka ini yang teranggap sebagai perang fisabilillah. Lagi-lagi niatlah yang menentukan apakah perang kita ini bernilai atau tidak. Ya, dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda, dia ini tangguh dalam peperangan, hebat, ya, banyak membunuh orang-orang kafir. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, semakna dengan hadis Nabi ini, orang ini nanti masuk neraka. Ya, orang ini masuk neraka. Ya, kenapa demikian? Karena ketika dia terluka dia nggak sabar. Akhirnya apa? Dia bunuh diri. Ya, kalah niatnya. Ya, awalnya niatnya apa benar karena Allah, tapi akhirnya dia terluka, dia nggak sabar, akhirnya dia bunuh diri, pengen cepat mati. Ini pentingnya sabar, Pak. Ya, dalam menjaga niat. Ya, jangan sampai kita niatnya di awal benar, tapi pertengahan, ya, setelah mendapatkan pujian dari satu orang, dua orang, kita kegeeran. Ya, akhirnya senang dipuji. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kemudian, ya, hadis berikutnya. Nah, ada pertanyaan kepada jamaah sekalian sebelum kita membahas hadis berikutnya. Kalau misalkan ada dua orang nih, Pak, ya, berkelahi. Ini muslim, ini muslim. Ya, ini muslim, ini muslim. Perang. Misalkan gara-gara apa ya? Gara-gara rebutan wanita. Ya, atau kalau ya, rebutan wanita ini sering terjadi. Gara-gara cewek berkelahi. Tang-teng, 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 satu mati. Ya, ini muslim semuanya. Kira-kira mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga? Dua-duanya masuk neraka. Ini dibunuh loh, Mas. Tetap neraka. Niatnya membunuh juga. Ada yang berbeda pendapat? Ini dibunuh ini. Hah? Gimana? Baik, mari kita simak hadisnya. Wa an Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harith At-Thaqafi radhiyallahu anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihi." Apabila dua orang muslim itu berjumpa dengan pedangnya, ya, tarung derajat, pencak silat, apa kayak MMA, misalkan berkelahi. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh tadi, itu keduanya masuk neraka. Heran para sahabat, loh, kan dibunuh. Makanya mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, jelas kalau orang yang membunuh masuk neraka. Lantas bagaimana mungkin orang yang dibunuh masuk neraka? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innahu, sesungguhnya orang yang dibunuh tadi, ketika masih hidup, harisan ala qatli sahibihi. Dia ini semangat untuk membunuh orang yang membunuhnya. Paham, Pak? Punya semangat, punya niat untuk apa? Untuk membunuh orang yang akhirnya membunuhnya. Inilah yang membuat, ya, dia masuk dalam neraka. Hadirin azani Allah wa iyyakum, ini sebagai dalil. Andai kata ada orang ingin melakukan kemaksiatan, tapi nggak kesampaian, Mbak. Dia pengen maksiat nih, tapi nggak kesampaian maksiatnya. Ini, ya, ada dua hukum di sini. Hukum pertama, dia nggak dapat, dia malah dapat pahala. Dia punya niat buruk, tapi nggak kesampaian melakukan keburukan yang dia niatkan. Kenapa? Karena dia segera bertaubat kepada Allah.
dia malah dapat pahala, Pak. Begitu ya, ini luar biasa. Kita punya niat buruk, misalnya pengen bunuh orang, tapi sudah diasah nih golok, ya ingat Allah, ya Allah, iya ya dosa, nggak jadi, dapat pahala. Tapi ada orang yang niat buruk nggak kesampaian, tetap dapat dosa. Bahkan dosanya seperti dia telah melakukan keburukan itu. Kenapa? Kayak orang tadi, Pak. Sudah punya ambisi, tapi terhalang ya oleh sesuatu, ya sampai dia mati. Ya, misalkan tadi, ya saya pengen bunuh, ternyata sudah keduluan ditangkap polisi. Begitu. Sudah keduluan ditangkap polisi, maka dia dapat dosa sebagaimana membunuh. Ini ngeri. Hadirin azanillah wa iyakum. Maka jangan main-main dengan niat. Ya, dengan niat yang keliru. Istighfar. Kalau kita pernah punya niat buruk dan itu tapi masih saja, artinya tidak pernah bertobat kepada Allah, segera ditaubati. Jangan sampai kita mati masih niat itu masih bersarang dalam hati. Maka seperti apa? Dia melakukan keburukan. Seperti apa yang dia niatkan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Isa jam 7 lebih berapa menit, Pak? 2 menit. Mungkin tanya jawab kali ya. Tanya jawab. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan kepada ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Yang pertama membahas masalah harta warisan. Pertama, seumpama seseorang mempunyai harta hibah, apakah harta tersebut bisa kita wariskan? Yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang dulunya atau mungkin sampai saat ini masih ada harta riba, apakah harta tersebut bisa diwariskan atau 100% disedekahkan gitu. Lalu yang ketiga, membahas masalah Syiah. Apa yang membedakan antara, ya mungkin saya ada beberapa pertanyaan sih mengenai Islam, antara Islam Syiah, Sunni, dan juga Wahabi. Mungkin itu saja sih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana apakah harta hibah itu bisa diwariskan pada anak kita? Misalkan kita dapat hibah dari saudara kita misalkan, atau dari orang lain, apakah bisa diwariskan? Bisa. Karena ketika sudah berpindah tangan, harta hibah itu kepada hak milik kita, maka seperti kita, ya seperti harta kita yang lainnya. Ya, hasil usaha, hasil dagang, dan lain sebagainya. Bisa diwariskan. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, tentang apa ya? Riba. Bagaimana dengan harta hasil riba? Ketika kita berinteraksi, bermuamalah dengan riba, kemudian kita mendapatkan keuntungan dari sana, kemudian kita akhirnya bertobat kepada Allah, maka apa yang sudah dihasilkan itu dianggap halal bagi kita. Begitu ya. Kecuali kita sudah tahu ilmunya, ya, kita sudah bertobat nih, lagi dan lagi, maka haram di sini. Dibatasi hanya sebatas ketika kita nggak tahu, kemudian tahu dan bertobat kepada Allah. Tapi kemudian ketika kita tahu masih bermuamalah dengan riba, sudah banyak ingatin terus saja keenakan, maka ketika kita tahu untungnya sekian miliar, maka haram bagi kita dan kita wariskan kepada anak kita. Bagaimana caranya? Ya, sumbang untuk apa? Maslahat umum. Ada bangunan jalan misalkan, jangan untuk masjid. Ya, ini tidak diperbolehkan untuk masjid, ya, harta-harta seperti itu. Sumbang untuk jalan, WC umum misalkan, ya jalan umum begitu. Boleh. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga, apa sih perbedaan Syiah, Sunni, dan Wahabi? Begitu. Secara umum, Muhammadiyah, Persis, ya, kemudian Salafi, kemudian apalagi kalau di Indonesia nih ada Al-Irsyad, ada
Al-Lei nggak termasuk. Ya, sudah melenceng, mohon maaf ya, karena dia takfir, ya, mengkafirkan di luar kelompoknya. Begitu. Seperti halnya Syiah. Nah, kalau tadi selama kita Qur'annya sama, mau Salafi, mau Wahabi, ya, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, itu teranggap Sunni. Begitu Pak ya. Ketika memiliki akidah yang sama secara usulnya. Qur'annya sama, begitu. Terus kemudian apa? Kiblatnya sama, nabinya sama. Gitu Pak ya. Tetapi nanti kita sebagai ya pembelajar harus kita cari mana yang lebih dekat kepada kebenaran yang sesuai dengan dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kala kita dapati, mohon maaf, misalkan ya ada satu torikot, ya saya dulu ikut torikot, satu torikot di Cirebon, itu mengaku dirinya itu apa namanya pendirinya itu sebagai Imam Mahdi. Bayangkan Imam Mahdi belum turun, dia mengaku dianggap oleh murid-muridnya sebagai Imam Mahdi. Saya dulu ikut torikot itu. Ya, apakah teranggap sebagai ahli sunnah? Lah, tidak. Karena Imam Mahdi bagian daripada akidah. Ya, jadi tolak ukur sunni atau tidak ke akidahnya, bukan ke fikihnya. Kalau fikih, silakan dalam satu masjid ada Maliki, ada Hanafi, ada Hambali, ada misalkan. Selama akidahnya, usulnya sama, maka teranggap sunni. Begitu. Urusan nanti misalkan kelompok ini ada amaliyah-amaliyah yang tidak sesuai dengan sunnah, begitu ya. Kelompok ini ada amalan-amalan, nanti bisa dibicarakan ya dengan baik secara kekeluargaan. Jangan seperti apa yang sekarang dipertontonkan, Pak. Malu-maluin gara-gara masalah Habib, ya FPI dengan apa? Dengan apa? PWI, ya Front Pembela Wali Songo Indonesia, perang. Di sini takbir Allahu Akbar, baca-baca. Ya, benar atau salah ini? Salah. Masalah apa sih? Kalau toh kita tidak meyakini bahwasanya Habib ini adalah turun Rasulullah, batal nggak kita keimanannya? Ya nggak batal. Kita masih Islam, masih ahli sunnah. Ya kalau mau meyakini bahwasanya mereka adalah turun Rasulullah, ya silahkan. Tidak batal keimanannya. Tapi jangan sampai kita taklid buta dengan Habib-Habib itu. Misalkan mau kita, ya yang kalau ngomong wah nggak beradab begitu ya, kurang adab begitu ya. Masa kita mau ikut-ikutan? Ya enggak, kita filter. Mana Habib yang benar kita ikuti, yang enggak benar ya jangan diikuti. Pada siapapun kiai yang benar ya diikuti, kiai yang enggak benar ya enggak diikuti. Begitu. Ini dasarnya seperti itu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun Syiah jelas bukan Islam. Ya bukan hanya sebatas beda kelompok saja, tetapi bukan Islam. Karena batal keimanannya, batal keislamannya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun Wahabi ini kadangkala ya ini itu propaganda, Pak. Ya. Wahabi ini kan sumbernya yang biasa disematkan sebagai Wahabi ini orang-orang atau aliran Sunni dari Arab Saudi. Ya tidak, Pak. Yang ceritanya dalam rangka untuk mengamalkan sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Nabi, tapi kemudian ada propaganda dari orang kafir. Ini mengadu domba. Ya, maka dicaplah, dituduhlah sebagai Wahabi. Padahal kalau kita tahu, Kiai Hasyim Asy'ari belajarnya kemana? Ke Arab Saudi. Kiai Ahmad Dahlan belajarnya kemana, Pak? Ke Arab Saudi. Pusatnya Islam di mana, Pak? Di Arab Saudi. Ya. Tapi orang kafir apa tinggal lihat? Lah. Ya, sebagaimana apa yang dilakukan sekarang ini. Bisa jadi adanya FPI ribut dengan siapa? Ya, Front Pembela Wali Songo. Jadi balik layarnya ada siapa? Orang-orang kafir. Musuh Islam. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Nah, ini barangkali jawaban dari apa namanya saya tentang pertanyaan antum ya, Pak ya. Sebetulnya apa namanya tadi pertanyaan terakhir ini luas ya penjabarannya. Tidak cukup dengan satu kali atau beberapa menit tidak cukup ya. Karena akan ada pembahasan akidah tentang manhaj begitu ya. Insyaallah nanti akan dibahas lain waktu insyaallah. Baik, barangkali ini sudah bisa. Satu lagi. Iya, silakan, Pak. KPR ya. Iya, KPR itu kan transaksinya begini, Pak ya.
rumah yang akan kita beli dibeli oleh bank. Begitu ya. Kita transaksi dengan bank. Ya tidak? Ya, nanti bank jual ke kita dengan harga misalkan 100 juta. Dengan cicilan sekian bulan. Begitu. Nah, andai kata kita tidak mampu membayar dalam 1 bulan itu, maka akan ada denda. Ya, dendanya sekian rupiah. Awalnya piutang itu, Pak. Tapi kemudian ada denda dalam piutang itu riba. Begitu. Dan goror, merugikan salah satu pihak. Siapa yang sering kali dirugikan? Kita. Ya, sebagai konsumen. Begitu, Pak. Riba. Jadi, bagaimana solusinya? Sabar, Pak. Ya, nabung terus. Begitu. Nabungnya pakai apa? Pakai emas. Terus kemudian doa pada Allah Ta'ala. Ya, semoga kita segera diberikan kemudahan untuk beli rumah. Insya Allah. Gitu, Pak ya. Segera lunasi. Kalau mampu. Kalau enggak, bisa dijual enggak? Bisa enggak dijual? Cepat dilunasi. Begitu. Ayo patungan, bantu. Iya, Pak, silakan. Meskipun ya akad di awal ketika kemudian dalam prakteknya di sana ribawi, sebaik apapun akadnya tetap haram, Pak. Begitu. Karena praktek ini praktek riba. Seperti itu. Ya. Jadi begini, Pak. Kadangkala kita di Indonesia itu, ya, bank atau apapun itu, gitu ya, penggadaian misalkan ada iming-iming apa? Brand syariah. Tapi dalam prakteknya belum tentu syariah. Jadi lagi-lagi kalau tidak cukup hanya sebatas kita transaksi dengan syariah, maka caranya syariah. Harus benar-benar kita tahu ilmunya, hakikat riba itu bagaimana, begitu. Kalau misalkan kerjasama antara kedua belah pihak, hakikat mudorobah dan musyarakah itu seperti apa, begitu, supaya kita tidak terjatuh kepada goror ataupun riba, begitu. Seperti itu, Pak ya. Nah, jadi ya zat ketika itu haram, maka akad apapun ya, nama apapun tidak akan mempengaruhi keharamannya. Begitu. Kecuali akadnya benar-benar dirubah menjadi akad syariah. Tapi kalau akadnya A, B, C, D, F, G, tapi prakteknya ribawi, tetap riba. Begitu hukumnya. Seperti itu, Pak ya. Ya. Jawaban yang bagus. Karena tidak tahu. Kemudian segera lunasi dan bertobat kepada Allah, halal sudah. Yang betah-betah di rumah. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Baik. Sudah pengen pulang soalnya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.